Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk menyampaikan praktik coaching untuk kasus 1, yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Dalam hal ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Muslihatun, coachnya adalah Bapak Amri, dan pengamatnya adalah Jumahar. Dipersilakan. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam. Hai, gimana, sehat? Alhamdulillah Bu. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak ya? Oh, enggak Bu, silakan aja. Ada apa ya Bu? Ngobrol aja, soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan, kamu selalu menyadari kalau berada di kelas ketika disuruh kerja kelompok, kamu kerja sendiri. Kenapa ya? Sebenarnya saya juga pengen banget ngobrol sama Ibu, tapi malu sih sebetulnya Bu. Tapi alhamdulillah sekarang saya ketemu sama Ibu. Oh gitu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Begini Bu, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami ini Bu. Terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman saya Bu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Dan kenapa tidak cocok dengan teman-teman di kelasmu? Saya juga tidak tahu Bu. Mungkin ini juga salah saya. Oh gitu. Coba ceritakan kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka Bu. Ketika kita kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kita kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri Bu Guru. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol, kemudian ganggu teman. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri aja Bu Guru. Terus tidak ikut kelompok seperti itu. Oh gitu. Terus selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri lagi? Setiap kerja kelompok saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakannya Bu Guru. Oh, kalau boleh Ibu coba simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakan sendiri, bukan begitu? Betul Bu Guru. Setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas pasti selalu saya yang harus mengerjakannya. Oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi nggak hal yang lain? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, kemudian sopan, terus rasa kekeluargaannya juga kuat, atau mereka pikir saya mampu ya Bu ya. Cuma sayanya aja yang tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan?
Saya bingung, Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Oh, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana kira-kira yang menjadi prioritas pertama? Eh, yang pertama, Bu Guru, saya akan minta maaf kepada mereka atas sikap saya yang tidak mau bekerja kelompok dengan mereka. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba memahami mereka karena ketidakmampuannya, Bu Guru. Terus yang ketiga, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama dan tidak bekerja sendiri lagi, Bu Guru. Oh, gitu. Karena ibu bangga sama kamu. Keren sekali. Ibu sangat bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain nggak yang akan kamu lakukan? Eh, Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu Guru, dan juga saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu, Bu Guru. Nah, ini yang ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke ibu lebih jauh lagi? Iya, Bu. Saya akan mengajak teman-teman saya buat jadwal, kemudian untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan diskusi itu, Bu Guru. Oh, gitu. Terus apa yang kamu maksud itu tutorial sebaya itu? Apa itu? Tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang punya prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, iya, Bu Guru, mungkin itu, Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman-teman saya, Bu Guru, dan juga bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya juga akan menjadi tutorial sebaya yang seperti Ibu sebutkan jika teman-teman saya membutuhkannya, Bu Guru. Oh gitu. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Selepas dari ini, Bu Guru, saya akan menemui teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan nanti. Kira-kira siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya meminta Ibu Guru untuk mengingatkan dan juga membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu Guru. Maksudnya selain Ibu Guru, ada juga nanti kepala sekolah, Bu Guru. Oh, seperti itu. Ini baru hebat. Kamu pasti bisa. Iya, Bu Oke. Guru. Terima kasih, Bu Guru. Berarti permasalahannya udah selesai kan? Sudah ditahu? Iya, Bu Guru. Oke, Terima nanti kasih, Bu kita akan Guru, untuk bertemu lagi setelah iya. selesai ya. Mm-mm. Oke, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Demikian tadi praktik coaching. Nah, dari kelompok kami, kelompok 1, sebagai pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan praktik coaching tadi. Terkait dengan yang Tirta, tujuan tadi sudah cukup bagus. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang dibuat. Kemudian identifikasinya juga sudah ada, yaitu kenapa tidak bisa bekerja sama, kemudian tanggung jawabnya sampai dengan ke tanggung jawab juga sudah ada terwakili pertanyaan-pertanyaannya.
Jadi secara umum praktik coaching kali ini yang diperankan oleh teman saya sudah cukup baik. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktikkan untuk kasus-kasus ini untuk secara nyata di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke kasus 2. Silakan diambil alih oleh Bapak Ibu Mus mungkin ya. Kasus 2. Kan ini Pak Amri. Pak Amri Oke, Bapak kan? Sila. Saya sebagai coachnya berarti di sini. Pak Saya Amri, coachnya, Bapak coachnya. aku Pak kasus 3 coachnya nanti. Oh, biar lebih pendek. oh ya. Oke. Coachnya. Pak Amri, mari aktifkan. Siap ya? Siap. Oke, sekarang kita masuk di kasus kedua. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Muslihatun. Coachingnya adalah Jumahar, pengamat Amri Zulkarnain. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Ibu sebentar. Boleh, Bu ya? Oh iya, boleh. Dengan senang hati. Mari sini. Mari sini, Jum. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini, saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, kira-kira apa ya yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi ini? Saya hanya ingin mendapat solusi, Bu, dari masalah saya ini. Terus, ada lagi? Kiranya juga saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar dapat nilai yang lebih baik dan merasa nyaman ketika saya belajar. Oh, baiklah. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil sama salah seorang guru dalam pemberian nilai ulangan, Bu. Oh gitu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu. Guru tersebut kan membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali saya, Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Bu Guru. Pada murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik, sementara nilai saya kurang, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, kemudian hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika belajar, Bu Guru. Beliau sering menyindir saya yang tidak ikut les privatnya. Oh, boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Ya, dia sering mengatakan, "Ayo anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar." Kadang-kadang juga, "Makanya kalau mau nilaimu bagus, ikut les privatnya Bapak." Begitu katanya, Bu.
Oh gitu ya. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Saya kan merasa tidak nyaman. Saya jadi berpikir, kalau teman-teman saya mendapat nilai yang lebih baik, itu karena mereka ikut les privat, Bu Guru. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan? Saya menanyakan kepada teman-teman yang ikuti les privat tersebut, Bu Guru. Apa kira-kira yang kamu tanyakan pada temanmu? Iya, saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat, Bu. Lalu, apa kata temanmu? Mereka bilang sih lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Oh gitu. Kalau dari kamu sendiri kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui Bapak Guru tersebut untuk konfirmasi dugaan saya, Bu. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Masih ragu, Bu. Takut dimarahi, Bu. Oh, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Bu. Terus, kenapa tidak kamu coba? Benar, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, terus apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya kenapa mendapat nilai kurang, Bu. Bagus. Nah, itu ayo lakukan itu. Selain itu juga, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya kan rajin belajar, Bu Guru. Setiap sore selalu saya mengulangi pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka nonton video itu loh, Bu, tutorial-tutorial yang ada di YouTube itu. Tapi ya akhir-akhir ini semenjak pandemi, ayah saya kehilangan pekerjaan dan jadi penjual sayur, Bu. Saya terpaksa membantu beliau untuk berjualan di sore hari. Oh, seperti itu. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya merasa begitu, Bu. Karena waktu belajar saya menjadi kurang. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu ya. Itu karena saya kurang belajar. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les tidak mungkin, Bu, karena saya tidak punya uang. Tapi saya akan meminta bantuan teman saya untuk ini, Bu. Dia kan ikut les dan biasanya dia mau menjelaskannya ke saya yang belum saya pahami, Bu. Oh, gitu. Jadi, apa rencana kamu nih dalam mencapai tujuan? Saya akan menemui guru tersebut, Bu, menyampaikan kenapa saya tidak ikut les. Apakah karena saya tidak ikut les itu mempengaruhi nilai saya? Kemudian saya akan konfirmasi jawaban tes saya ke beliau. Dan juga saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Sehingga saya bisa mendapatkan nilai tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan dari eh, apa namanya itu si Yuga, si Amri, karena beliau pinter, Bu. Oh, gitu. Bagus. Sangat bagus sekali itu. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Rencananya sih besok saya akan pergi menemui Bapak Guru tersebut, Bu. Saya akan belajar dan saya akan lebih belajar dengan giat lagi. Oh,
Oh, terus siapa yang kamu minta bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuannya Amri, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya untuk belajar. Nah, itu baik kamu lakukan ya. Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Nak. Semoga selalu rajin dalam belajar ya. Nggih, Bu Guru. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, baik, demikianlah percakapan untuk kasus 2. Dan dari pengamatan saya di sini sudah bagus ya secara umum ya. Ada identifikasinya. Di sini kita tahu ada identifikasi dengan kata apa. Kemudian ada kata kira-kira di sini. Jadi itu menandakan ada sebuah identifikasi dalam percakapan tadi. Kemudian untuk rencana aksi juga sudah ada ya, dengan rencana apa yang akan dilakukan, kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Kemudian untuk tanggung jawab juga sudah ada. Di situ ada kata apa kekuatanmu di sana, kemudian komitmenmu apa di sana. Jadi itu adalah sebuah masuk ke tanggung jawab. Jadi di sini yang menurut pengamatan saya yang belum ada tujuan dari coaching itu sendiri ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Mudah-mudahan bisa kita terapkan tentunya nanti di sekolah kita. Mungkin itu saja menurut pengamatan saya. Dan sekarang kita lanjut ke kasus ketiga. Oke. Pada kasus ketiga ini, saya sebagai pengamatnya, kemudian sebagai coachnya Pak Jumahar, coachnya Pak Amri Zulkarnain. Kasus 3 ini yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, kami persilahkan kepada coachnya Bapak Jumahar dan coachnya Pak Amri. Kemudian saya selaku pengamatnya. Oke. Pak, saya mau curhat dong. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Oh, boleh Pak. Tapi nanti pas istirahat ya kita ngobrol di ruang guru, Pak Guru ya. Tapi apakah Bapak lagi istirahat? Lagi tidak ada kegiatan kan? Boleh saya ngobrol nanti? Boleh. Kebetulan kan kita lagi istirahat sekarang. Kita punya waktu sekitar 30-an menit lah untuk memanfaatkan waktu ini. Apa tujuan Bapak untuk mengobrol dengan saya? Coba ceritakan masalahnya, Pak. Gini Pak, tadi kan saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya kemarin. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, Pak Guru. Oh, memangnya sumber belajar yang Bapak gunakan apa? Dan kenapa Bapak ngambil dari sana? Iya Pak, saya menggunakan sumber lain, kemudian saya mencari langsung di internet, baik materi ataupun soal latihannya, dan saya pikir itu lebih mudah dan simpel Pak. Oh, begitu. Apa yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal itu kepada Bapak pengawas? Beliau sepertinya tersinggung Pak, dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks Pak.
Begitu. Menurut Bapak, apakah Bapak menyampaikan ke pengawas itu sudah betul? Dan kenapa beliau marah? Iya Pak, menurut saya sih benar ya, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, tetapi tentunya saya juga tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku Pak, seperti itu. Oh, itu kan menurut Bapak. Mhm. Mengapa bisa pernyataan Bapak membuat pengawas tersinggung ya? Coba kita flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu penting loh Pak, karena Mhm. merupakan bahan ajar yang konvensional, yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran, dan juga sudah disahkan pemakaiannya oleh pemerintah Pak. Iya, saya paham. Saya sadar mungkin cara penyampaian argumen saya kemarin kepada pengawas kurang tepat mungkin Pak ya. Hmm, mungkin saja sih Pak. Dari masalah yang Bapak hadapi itu, sekarang hal apa yang akan Bapak lakukan? Eh, yang jelas saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya Pak. Saya ingin supaya Bapak pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks Pak. Begitu. Jadi menurut Bapak, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyampaikan permohonan maaf ini ke Bapak pengawas? Dan mengapa Bapak memilih beliau? Eh, Menurut saya yang paling tepat adalah Bapak Kepala Sekolah, Pak ya, karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan juga tahu permasalahannya. Oke. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah nanti? Eh, Nanti rencana saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya juga akan memohon kepada Bapak Kepala menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas dan juga saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks, Pak. Oh, begitu. Apa rencana Bapak terus jika kepala sekolah sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya juga mengajar akan menggunakan buku paket dan juga mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain nanti. Dan juga saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks, Pak. Oh, jadi Bapak akan menggabungkan gitu ya, dari dengan buku teks dengan yang sumber-sumber lain gitu. Betul sekali, Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak rencanakan. Kira-kira kapan Bapak mau menemui pengawas, mau menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik loh Pak, supaya jangan berlarut-larut masalahnya. Betul, Pak. Tapi insya Allah setelah saya selesai mengajar, nanti saya akan menghadap ke kepala sekolah, Pak. Siapa yang akan membantu Bapak untuk diminta bantuannya ke kepala sekolah untuk mendampingi Bapak nanti? Mungkin nanti ada teman guru juga mungkin yang eh, saya ajak nanti, Pak, untuk menemui kepala sekolah nanti. Lebih cocoknya Bapak kurikulum loh Pak itu. Ya, bisa juga nanti Itu. nanti juga kita ngobrol, kemudian mengajak. Mudah-mudahan ada waktu juga nanti Bapak kurikulum untuk kita ajak bertemu kepala sekolah seperti itu. Oke. Oke. Mudah-mudahan masalah Bapak cepat selesai, oke, dan bisa Amin. beraktivitas lagi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada masalah lagi dengan pengawas. Bapak juga Mm-mm. nyaman ketika mengajar. Amin. Terima kasih Bapak untuk Oke, waktunya dan diskusinya yang luar biasa ini ya. oke, terima kasih kembali. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kasus ketiga ini dari segi tujuan sudah ada tujuannya, kemudian identifikasinya dari segi pertanyaan-pertanyaan sudah diajukan, kemudian rencana aksinya sudah ada juga terlihat tadi bagaimana dia
bertemu dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian tanggung jawabnya juga sudah ada, dilihat dari komitmen yang yang akan dijalankan. Ya, seperti itu tanggapan dari saya untuk kasus 3. Saya rasa semuanya sudah terjalin dengan baik dari segi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, gitu juga dengan tanggung jawabnya. Sekian dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.